Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video ini masih membahas kaitannya persiapan tes wawancara, khususnya untuk teman-teman yang sedang mendaftar menjadi PPS. Namun sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk teman-teman semua silakan yang belum subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kisi-kisi ataupun contoh soal untuk tes wawancara. Di sini juga masih sama. Ini ada lanjutannya. Nah, langsung saja ke pembahasannya ya. Di sini yaitu bagian B, profesional. Nah, ini masih terkait dengan komitmen ya. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu apa itu profesional? Jawabannya yaitu profesional dalam penyelenggaraan pemilu bermakna bahwa penyelenggara pemilu harus memahami tugas, wewenang, dan kewajiban yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Nah, itu juga kemungkinan akan langsung ditanya tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPS ya. Di sini tulisannya PPK, tetapi ini khusus untuk persiapan wawancara PPS. Silakan baca lagi tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Nomor 2, sejauh mana Anda tahu tentang posisi yang Anda lamar? Jawabannya yaitu saya melamar pekerjaan sebagai penyelenggara di tingkat desa ya, ini kecamatan yaitu PPK, tetapi karena kita untuk PPS yaitu di tingkat desa yaitu PPS. Pekerjaan ini merupakan panitia yang melaksanakan pemilu di tingkat desa ya. Berkedudukan di desa, memiliki tugas melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat desa ya. Karena ini tulisannya kecamatan, kita ubah saja untuk desa. Karena soal ini sama, yaitu karena soalnya untuk kisi-kisi PPK dan juga untuk kisi-kisi PPS. Jadi kurang lebih soalnya sama terkait dengan kisi-kisi PPS maupun PPK dalam tes wawancara. Kemudian nomor 3, apa yang Anda lakukan setelah Anda terpilih sebagai PPS ya? Nah, saya akan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab saya selaku PPS sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU 8 Tahun 2022. Saya akan memelihara dan menjaga kehormatan KPU. Kemungkinan ditanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terdapat pada pasal berapa. Nah, silakan sebutkan pasalnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 53, dan PKPU 8, Pasal 7. Kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Bagaimana Anda bisa mengatur waktu di pemilu, sementara Anda mempunyai tugas lain di kantor Anda? Pertanyaan ini muncul dilihat dari daftar riwayat hidup ketika teman-teman mencantumkan mungkin sebagai freelance ataupun sebagai honorer dan sebagainya ya. Karena itu teman-teman kemungkinan akan bentrok waktunya, kemungkinan juga pertanyaan ini akan muncul. Nah, jawabannya yaitu bisa saja di mana di sini di kantor tempat saya bekerja, posisi saya hanya misalnya honorer ya. Jawab sesuai yang ada di daftar riwayat hidup. Dengan posisi itu saya punya banyak waktu luang, jadi tidak akan mengganggu tugas saya selaku PPS ya. Nah, karena memang ini banyak tulisan PPK, tetapi kita sesuaikan dengan video ini yaitu untuk seleksi PPS. Nah, di sini untuk nomor 5, apa yang Anda lakukan jika terdapat sesuatu yang penting bersamaan dengan tugas Anda di kantor tempat Anda bekerja dengan di KPU? Jawabannya yaitu saya lebih memilih dan mendahulukan tugas saya di PPS karena tugas PPS tidak bisa ditunda karena pemilu diatur sesuai tahapan dan harus dilaksanakan sesuai tahapan. Nomor 6, bagaimana Anda mengatasi masalah yang muncul di PPS? Masalah diselesaikan dengan rapat pleno, rapat koordinasi, dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, serta menyelesaikan masalah sesuai peraturan dan perundang-undangan.
Kemudian yaitu bagian C, terkait dengan loyalitas. Soal yang pertama, apa itu loyalitas? Jawabannya adalah kesetiaan atau kepatuhan terhadap lembaga atau organisasi ditunjukkan melalui sikap dan tindakan. Nomor 2, kenapa kami harus memilih Anda? Jawabannya, karena saya merasa cocok dengan lamaran ini, saya mampu melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dengan tegas, memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 3, apa yang Anda bisa buktikan bahwa Anda loyal terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Jawabannya yaitu, salah satu contoh bahwa saya loyal pada KPU adalah dapat dilihat dari minat atau motivasi saya mendaftar menjadi penyelenggara pemilu. Mendaftar sebagai penyelenggara artinya siap menerima perintah tugas dari KPU. Hal itu berarti saya siap meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk KPU demi terselenggaranya pemilu. Nah, ini pancing komisioner agar menanyakan motivasi kita mendaftar PPS ya. Selanjutnya yaitu bagian D, yaitu visi. Soal yang pertama di sini, apa motivasi Anda memilih pekerjaan yang Anda lamar? Jawabannya yaitu motivasi saya melamar sebagai PPS, saya merasa terpanggil untuk terlibat langsung menyukseskan pemilihan umum di wilayah tempat tinggal saya. Jangan jawab motivasinya karena mencari uang ya, materi karena gaji PPS naik. Nomor 2, mengapa Anda melamar di PPK, kenapa bukan di PPS atau KPPS? Nah, karena ini kita buat untuk PPS, pertanyaannya yang benar yaitu, mengapa Anda melamar di PPS, kenapa bukan di KPPS? Jawabannya yaitu jangan menjawab KPPS itu pekerjaannya sangat sulit ya. Tapi jawablah saya merasa cocok dengan pekerjaan ini yaitu sebagai PPS karena sudah ada pengalaman sebagai penyelenggara sebelumnya. Kemudian segera pancing komisioner untuk menanyakan apa pengalaman Anda di kepemiluan. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Di sini memang banyak ada beberapa tulisan yaitu PPK ya karena memang soal ini dikhususkan untuk PPK dan PPS sebenarnya. Jadi kita sesuaikan saja terkait dengan soal-soal yang tadi. Kalaupun banyak ada tulisan PPK, kita sesuaikan karena tujuan saya membuat video yang kali ini adalah untuk PPS. Jadi kurang lebih kisi-kisi untuk PPK dan PPS itu sama untuk tes di wawancara nanti. Semoga teman-teman bermanfaat dan bila mana ada yang harus dikoreksi boleh koreksi. Video ini hanya sebagai bahan belajar bersama. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.